masih bersama dengan Ilham Bintang dan kita telah mendengarkan beberapa hal-hal yang menarik dari Ilham Bintang mengenai asal muasalnya Ilham Bintang. Asal muasalnya Ilham Bintang berkeberatan kalau saya bilang itu enggak kan? Enggak. Enggak apa-apa. Ihwal namanya. Ihwal, barusan kita jeda. Iya. Kemudian Anda mengatakan, wah saya kurang banyak bicara. Wartawan suka minta orang lain yang banyak bicara, betul? Iya. Anda bisa Saya nggak tertarik. lebih... Sekarang berhadapan dengan Anda, Bung Peter, pertama medianya, saya tersiksa sebenarnya. Dan dengan wawancara yang luar biasa, saya kagumi sejak masih belasan tahun lalu. Gitu. Tersiksa kalau diwawancara? Iya, tersiksa. Anda merasakan hal yang sama terjadi pada orang yang menjadi narasumber Anda? Bukan diwawancara, dipertontonkan itu. di era media audiovisual. Kalau diwawancara mungkin masih bisa diatasi problem gugupnya, problem nervousnya. Tapi kita coba. Baik, Bung Ilham. Jadi pada tahun 1998 suara atau angkatan bersenjata, harian angkatan bersenjata dihentikan. Oleh karena Pak Wiranto waktu itu sebagai Panglima mengatakan sudah tidak bisa dikembangkan lagi secara bisnis, merugi terus, oleh karena dihentikan, tetapi kemudian diterbitkan lagi. Sesudah kami diberhentikan, kami misalnya ditutup, kemudian kami mundur, terus dipanggil lagi untuk melanjutkan. Tapi saya waktu itu saya katakan bahwa saya alhamdulillah justru karena saya sudah punya media, sehingga saya tidak meneruskannya, tetapi itu juga tidak berlangsung lama, cuma setahun tutup. Kenapa tutup? Saya sampai pada kesimpulan bahwa seluruh gagasan-gagasan, ya, tujuan menerbitkan surat kabar itu sudah selesai. Sama dengan sebuah organisasi kalau sudah mencapai tujuan dia harus bubar. Dan itu memang terjadi sampai sekarang. Anda keluar tentunya sudah mempunyai rencana yang lain? Sudah, saya sudah ikut latihan di membuat program-program televisi di RCTI waktu itu. Di waktu di Bahana. Program-program apa? Pertama saya buat program buletin sinetron, yaitu mencoba mengkomunikasikan tentang proses pembuatan sebuah sinetron dan fenomena-fenomena apa yang dihadapi oleh para artis, para produser dan para seniman-seniman di bidang sinetron itu. Behind the scene atau behind the life dari para... Behind the scene. Tetapi kemudian RCTI merasa itu hanya menjadi media untuk mendukung festival film Indonesia, agak segmented, sehingga dia menawarkan kembali kepada saya bagaimana membuat program kayak Gossip Show di Amerika. Itu datang dari Pak Alex Kumara waktu itu. Saya mengatakan ini problem. Kenapa? Karena prinsip kerja jurnalistik itu tidak boleh gosip. Tapi semangatnya saya tangkap. Saya tidak setuju untuk istilah Gossip Show itu. Bahkan ketika ditawarkan kemudian disetujui format yang saya usulkan, ada kembali kita menghadapi kendala. Nama cek dan dicek itu ditolak oleh RCTI. Terlalu serius dan tidak tepat dengan semangat dunia hiburan dalam dunia televisi gitu. Ada 11 kali Pak Peter saya mengajukan itu. Sampai kemudian disetujui dan ketika itu disiarkan dan mendapat respon baik dari publik, orang baru mengatakan namanya bagus sih. Cek and recheck. Cek dan dicek. Dan memang berangkat dari pasal 2 kode etik jurnalistik waktu itu. Bahwa ada ya? Kode etik jurnalistik ada? Wartawan wajib meneliti kebenaran informasi sebelum berita itu disiarkan. Dan saya mengatakan saya mengutip dari situ dan juga mengutip dari kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu namanya Tabayyun. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang mengatakan kalau datang orang fasik kepada kamu menyampaikan sebuah informasi, maka pertama-tama menjadi kewajiban kamu untuk meneliti kebenaran informasi itu sebelum dia menelan korban banyak gitu. Wah, luar biasa. Sebelum menelan korban banyak? Iya, korban banyak. Sebelum saya lihat belakang ini banyak korban nih. Ini dari media ini. Ini memang jadi persoalan kemudian. Tapi sebelum kita ke sana, jadi Anda waktu memulai usaha Anda itu di dalam bidang pertelevisian ya, atau production house ya? Production house. Tentunya harus punya modal. Dari mana? Ini menarik ini. Ini menarik. Jadi modal betul-betul modal dengkul.
Jadi saya menyewa peralatan itu, lalu kemudian punya uang? Belum, menyewa aja, menyewa kan dapat kontrak dari RCTI sekian saya hitung, lalu kemudian gimana RCTI bisa memberikan kontrak kepada Anda padahal belum punya pengalaman? sudah punya pengalaman sebelumnya yang membuat buletin sinetron itu. Saya dulu kepala Humas Festival Sinetron Indonesia. Dan kemudian untuk menunjang program Festival Film Indonesia itu dibuatlah semacam program buletin sinetron untuk Road to Festival. Datanglah Alex Kumara. Mengatakan, Bung Ilham bikin ini buat bikin saya. Seperti ini nih, buat saya bikin ini. Pinjam uang? Belum pinjam uang. Masih saya coba. Pinjam kamera? Pinjam kamera. Dari? Macam-macam. Bahkan ada yang saya pernah pinjam dari LSF, karena saya juga anggota LSF waktu itu Pak Peter. Saya lihat kok ini peralatan kok nganggur nggak dipakai ya. Betacam apa segala macam, VTR segala macam. Saya tanya, ini kenapa? Oh, ini kita dulu beli tapi kita nggak pakai. Kita cuma pakai VHS saja. Gimana kalau saya sewa aja? Berapa sewanya? 1 juta mau nggak? Mau. 1 juta murah sekali kan. Lalu kemudian tapi risikonya Pak Peter, saya juga bersama masih ada tuh saya punya karyawan itu, kalau saya ketemu dia ngobrol ketawa ngangkat-ngangkat gitu, cekikikan kenapa? Karena hampir tiap minggu kita telepon dari Depen, Pak bisa nggak dibalikin dari itu VTR-nya dibalikin kembali Pak? Kenapa? Ada inspeksi lagi dari Dirjen itu. Jadi anak buah saya sama-sama nganter lagi tuh, nganter itu, taruh lagi sebentar, nunggu 2 jam, habis pejabat dari Depen kontrol tuh barangnya ada, terus saya pergi ambil lagi. Itu kalau saya ingat itu saya ketawa kakak-kakak, orangnya masih ada bagian peralatan kami. Akhirnya Anda memasukkan film-film ke RCTI dan ternyata pemerintah atau maksud saya pemirsa pada saat itu menyenangi, ratingnya cukup baik. Yang cek-cek ini? Ya. Oh iya. Jadi banyak korban yang jatuh ya di artis-artis ini, banyak yang Anda korbankan. Oh enggak, terbalik malah. Justru proklamasi kami tentang cek-cek itu adalah memberi ruang seluas-luasnya bagi artis yang selama ini diberitakan tanpa prosedur yang benar. Apa yang saya maksud? Saya kan juga ketua PWI Seksi Film waktu itu Pak Peter, punya pengalaman. Laporan yang saya peroleh banyak artis ditulis sembarangan, tidak ada konfirmasi. Dibuat wawancara bagus-bagus pun artis komplain, kenapa? Tidak pernah diwawancara. Ditulis senaknya. Bahkan ada beberapa laporan lagi mengatakan bahwa sampailah hampir menjadi semacam komitmen, semacam doktrin para redaktur bahwa memberitakan artis paling enak. Kenapa? Berita bagus ataupun merugikan dia pasti menguntungkan si artis karena dia berdampak promosi. Ini yang saya tentang sebenarnya. Oleh karena itu komitmen saya pada waktu itu cek dan dicek. Dan bukan hanya untuk artis. Pada masa itu Pak Peter pasti ingat bagaimana surat kabar hampir media-media tidak punya harga di mata masyarakat. Orang nanya waktu itu. Nah, sekarang lihat, mengalami krisis kepercayaan media pada waktu itu karena memang pertama dikooptasi, hanya boleh bicara seragam dan kemudian tidak bisa membela betul kepentingan rakyat. Jadi sangat sekali tidak bebas. Tidak bebas. Tiba-tiba jadi bebas. Tapi yang rusak persnya di mata masyarakat, dianggap bagian dari atau kroni dari satu kekuasaan itu. Dari rezim. Anda ingat kalau misalnya ibu-ibu ke pasar nanya berapa harga beras, dia mengatakan angka tertentu, lo kok di koran cuma segini, tanya aja sama korannya atau beli sama koran. Justru latar belakang membuat itu Pak Peter, latar belakang membuat program yang bisa dipercaya masyarakat adalah dengan program cek itu tadinya. Cuman saya nggak bisa masuk ke wilayah politik, saya masuk wilayah artis yang menurut asumsi saya itu tidak akan mendapatkan perhatian pemerintah, tidak akan diawasi seketat itu. Padahal sebenarnya saya sedang mempercontohkan bagaimana pers yang baik. Kenapa dengan media audiovisual seperti itu kan akan ketahuan, tidak mungkin dipelintir. Artis yang mendukung saya, wah lupa mereka. Disitulah Ilham Bintang menjadi sangat terkenal. Amin. Di masyarakat maupun di kalangan media maupun di kalangan artis. Iya, cuman waktu saya juga ragu. Setiap kali saya nonton misalnya ada artis cerita, artis muda, dia pacaran, udah jadi, istilahnya udah jadian sama ini. Saya kenal 2 minggu lalu, udah jadian, terus pegangan pangku-pangkuan begitu. Saya kaget, saya tiba-tiba muncul rasa cemas pada diri saya. Apa yang saya pertontonkan ini? Apakah ini kultur kita? Kita tahu kultur, apalagi orang di Jawa itu kan kalau bisa menyembunyikan perasaannya. Ini kok artisnya orang Jawa itu, terus tiba-tiba menggandeng pacarnya, ini pacar aku. Baru 2 minggu jadian. Nah, apalagi kultur orang Bugis Makassar nggak ada yang begitu Pak.
kawin aja dulu, zaman dulu nggak saling kenal bisa kawin itu. Saya juga sempat meragukan apakah ini akan menjadi akan merusak ataukah sebenarnya saya hanya menggambar pada dinamika perkembangan masyarakat pada waktu itu. Ada semacam itu, ada semacam gangguan lah untuk saya pikirkan. Jadi sebetulnya nasib daripada artis itu ada di tangan dari Ilham Bintang? Enggak juga. Cuman ada artis yang karena masuk di check and recheck itu akhirnya sengsara atau akhirnya mendapatkan kesulitan? Saya tidak tahu persis, tapi pada waktu itu Pak Peter, sejauh laporan saya terima dan semua mereka menganggap banyak manfaatnya. Karena pertama, saya kan waktu itu kontrolnya ketat Pak Peter. Program ini cuma 1-2 biji program infotainment seperti ini. Dan dikerjakan oleh para wartawan. Yang mengerjakan CR itu Pak, itu gabungan dari wartawan harian Angkatan Bersenjata dengan majalah Tempo. Orang-orang yang di PHK. Jadi kami care betul pada etika itu. Namanya pun kita harus konsisten menjaganya gitu. Nah, bahkan artis itu untuk zaman itu Pak Peter, subhanallah luar biasa. Itu artis merengek-rengek minta masuk di CR, enggak selebriti kamu CR. Ketika beberapa waktu kemudian orang mengatakan infotainment memaksa-maksa, saya nggak pernah merasa seperti itu. Mungkin infotainment lain atau infotainment itu bukanlah sebenarnya CR. Kalau yang dianggap infotainment jelek itu jelek. Saya sering perlihatkan orang nih, SMS saya nih, ada artis baru ngidam minta diliput Pak. Nggak tahu nih ngidam. Ngidam itu kan belum tahu, baru ada visual dia hamil. Ngidam itu pun kalau dibawa ke dokter mesti pemeriksaan dalam Pak. Bagaimana bisa cocok ditampilkan secara visual itu. Tapi itulah realitas bahwa sebenarnya artis mendapatkan gambaran yang konkret. Memang ada artis kemudian yang komplain pada ketika dia mencoba katakanlah bicara tentang dari sisi kerugian dia. Lalu kemudian kita konfirmasi kepada orang yang dituduhnya. Lalu mendapatkan tanggapan itu yang komplain. Loh kenapa saya diadu? Bukan diadu. Maunya Anda seperti apa? Maunya saya ngomong sendiri. Nggak boleh, nggak bisa pers membiarkan orang ngomong sendiri tanpa mendapat sanggahan dari orang yang dituduhnya. Siapa artis yang pernah menuntut check and recheck? Ada kan? Perasaan tidak ada. Semua artis yang ada di check and recheck selalu menyenangi atau senang saja dengan semua pemberitaan yang ada pada dirinya? Saya tidak mau mengatakan bahwa apakah dia menyenangi semua. Protes? Tetapi protes pada. Siapa artis yang paling besar pernah protes terhadap check and recheck? Saya lupa persis, tapi pernah satu ketika mendengar protes itu saya mengatakan kalau gitu memang mungkin tujuan dari check and recheck ini sudah selesai, sudah sampai kepada tujuannya. Mungkin saya akan hentikan penulis memberitakan seperti ini. Saya membuat semacam polling begitu. Waduh, itu reaksi dari mana-mana datang Pak Peter. Jangan berhenti. CR dibutuhkan untuk melakukan kontrol, untuk kami dan sebagainya. Boleh. Anda jangan berhenti. Yang penting jangan memberitakan saya kalau ada yang jelek gitu. Nggak boleh memberitakan yang jelek. Jelek. Tapi namanya check and recheck. Harus check and recheck, harus balance. Jadi cuman harus balance. Dibayar. Tidak Ilham dibayar. Tidak boleh. Saya traktir mereka Pak Peter. Justru karena cuman memberitakan yang bagus kan tendensius, wah ini dibeli ini pasti dibayar. Pada sebagian artis yang belum memahami prinsip kerja jurnalistik merasa bahwa kalau dia misalnya dia marah sama suaminya, dia cerita tentang suaminya, lalu kemudian kita nggak wawancara suaminya, ya harus cover both side. Itu Anda lakukan? Iya. Saya pada awal-awal boleh tanya artis, saya ulang tahunin, makanya ada artis yang seumur hidup belum tentu di ulang tahunin bapaknya, saya ulang tahunin. Siapa? Banyak. Contoh? Itu saya bikin video selebriti. Contoh? Saya jangan contoh. Saya mau ceritakan siapa? Gagasannya. Ada yang mengatakan bahwa yang artis yang mana yang pengen diwawancara tapi Bung Ilham nggak mau wawancara? Oh ada banyak Pak. Siapa? Loh jangan nanti dia kasihan. Saya kan harus menjaga juga kehormatannya. Ada yang artis yang kemudian yang komplain kok saya nggak diwawancara. Oh ya saya belum tahu itu. Nggak bisa disebut namanya. Nggak. Kita jeda sebentar. Yeah. Pemirsa, kita masih bersama dengan Ilham Bintang dan kita akan mencoba untuk mengupas lebih banyak mengenai keberhasilan daripada Ilham Bintang dengan program Check and Recheck dan bagaimana Ilham Bintang sekarang menjadi seorang pengusaha media. Kita akan kembali bersama Anda.